Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atik riqabana wa riqa abaina wa huma minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqa abaina wa huma minan nar. Ayo. Ya Milano. Bupati juga. Sampai senior dulu ada kualat kita ya. Jadi barang itu kita kan guna dong. Oke, sukses untuk KAI. Yang tua-tua dulu. Ya, Bang. Ayo. Illallah la ilaha 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 illallah la ilaha. Pada hari ini adalah hari ulang tahun Kongres Advokat Indonesia. Yang ke-16 sudah tidak terasa, sudah 16 tahun berdirinya Kongres Advokat Indonesia. Dan pada hari ini juga kita ke makam almarhum abang kita, orang tua kita, Bapak Haji Indra Sanun Lubis, yang mana mengingatkan kita bahwa beliau lah yang mendirikan KAI ini, dan begitu besarnya perjuangan beliau terhadap kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala jasanya dan menempatkannya di surga Jannatun Naim. Saya juga berterima kasih kepada seluruh DPD dan DPC, juga pada pengurus DPP, yang mana kita sudah bersama-sama berjuang untuk membesarkan KAI. Ini juga suatu penghormatan kita kepada Pak Indra, abang kita. Kita meneruskan perjuangan apa yang telah dia buat selama ini. Saya masih ingat dulu di Balai Sudirman, waktu pemilihan terbentuknya Kongres Advokat Indonesia, terpilihnya Bang Indra sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia. Perjuangan itu tidak akan pernah kita lupakan. Mungkin kalau yang senior-senior di sini masih ingat semuanya, bagaimana kita berjuang bersama-sama Bang Indra. Segalanya yang kita hadapi, itu yang mungkin membuat kita kuat sekarang ini. Tanpa perjuangan tidak akan terjadi apa yang kita hadapi sekarang ini. KAI ini sekarang sudah sangat besar, anggotanya lebih kurang 40.000 di seluruh Indonesia. Dan DPD ada 34 provinsi, juga adanya kita DPC di setiap kabupaten. Semua ini atas perjuangan kita bersama, dan DPD juga adalah kekuatan kita di seluruh Indonesia. Sampai sekarang ini mereka sangat solid dan sangat setia kepada KAI dan kepada almarhum Bang Indra Sanun Lubis. Mungkin saya hanya penerus, ya, itu juga amanah dari Bang Indra, dan juga dukungan dari adik-adikku semua, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semuanya. Tanpa ini semua, saya juga mungkin tidak kuat menghadapi apa yang pernah berjalan selama ini. Tapi saya masih ingat pesan Bang Indra, teruskanlah KAI ini. Itu yang saya masih terngiang-ngiang sering, dan saya pernah bermimpi dia ada di samping saya. Sepertinya kita ada sesuatu acara, dan dia bisikkan ke saya, sampaikan aja apa yang pesan-pesan saya dulu. Karena saya tidak bisa lagi berhubungan langsung, bicara langsung sama adik-adik semua. Itulah terakhir mimpi saya. Itu juga membuat saya sangat berat untuk meneruskan perjuangan ini. Tidak gampang, ya. Mungkin satu DPD aja sering mengeluh kepada saya, Kak, banyak sekali rintangan-rintangan, tapi mereka kuat. Saya bilang, saya sampaikan kepada mereka, hanya menghadapi DPD, satu DPD
Tidak ada bilang tidak kuat. Saya menghadapi 34 DPD yang harus saya rangkul, yang harus kita ayomi bersama. Itulah mungkin kekuatan kita. Begitu eratnya kita dengan DPD-DPD dan DPC-DPC yang mereka tetap juga sampai saat ini mengenang bagaimana perjuangan Bang Indra. Saya masih ingat ada namanya hari itu Bapak Wanto almarhum, dia udah meninggal dunia, Ketua DPD Kalimantan Kalsel. Ya, dia cerita sama saya. Waktu itu Kak, kami ikat pinggang kami aja masih dari plastik Kak, katanya. Tapi Bang Indra membuat semangat kami Kak, membawa kami ke Singapura, ke Malaysia. Dan saya tahu itu juga Bang Indra dia jual ruko dia di Kebayoran Baru untuk membawa DPD-DPD ini semua ke Singapura. Kenapa? Tujuan dia bilang ke saya sendiri aja waktu itu masih melarang, kenapa harus menjual dulu, tunggu aja dulu rezeki. Tapi dia bilang kalau menunggu terlalu lama, dan dia ikhlas menjual apa yang ada sama dia untuk memberangkatkan semua DPD ke Singapura dan Malaysia. Itu yang menjadi teladan untuk kita semua. Ya, dia dengan tulus, dengan ikhlas melepas apa yang ada sama dia untuk KAI. Saya yakin kita semua yang ada di sini juga, marilah kita tulus, marilah kita bersama-sama meneruskan perjuangan. Secara pribadi, soal kedekatan dengan almarhum itu bukan hanya organisasi. Dalam pekerjaan pun kami sering bareng, ya. Saksi hidup yang sekarang masih ada itu misalnya Haji Roim. Kami bersama misalnya almarhum Sitor Situmorang, beberapa teman. Soal Haji Indra ini, dia berani berkorban buat organisasi dan dia berani berbagi. Dalam beberapa perkara itu dia terang-terangan dapat sekian, Petrus kalau sekian, Sitor sekian, Rohim sekian, Sahala segala macam, semua dibagi. Lalu mengenai almarhum ini yang saya saksikan ketika di 30 Mei waktu di Balai Sudirman, ya, ketika prosesi masuk bersama Bang Buyung segala macam, saya masih ingat itu DPD Jawa Tengah atau Jawa Timur mengatakan yang lain belum dapat tempat penginapan. Dia langsung mengatakan pilih aja hotel nanti dibayar. Jadi soal pengorbanan dia mengenai organisasi saya tahu persis. Soal berbagi kepada teman-teman yang diajak kerja juga fair. Jadi ketika tanggal 30 Mei di Balai Sudirman, ya, waktu itu masih ingat prosesi begitu panjang, ada Bang Ronggur, ada Berto, ada Bang Mulia, Bang Buyung segala macam. Dan kebetulan Tommy itu kami sama-sama satu baris berdekatan. Saya bilang sama Tommy Siotang karena dia yang akan pimpin sidang, saya bilang, Bang, pimpin jangan lama-lama, kalau secara aklamasi bilang siapa terpilih ya udah ketok palu. Dan memang teman-teman menyaksikan Tommy Siotang waktu memimpin sidang, begitu disebutkan satu nama Haji Indra Sanun Lubis, semua langsung menyatakan aklamasi. Itu artinya apa? Almarhum itu diterima oleh semua orang. Berbeda maaf dengan organisasi yang lain yang banyak debat, banyak ribut segala macam. Kalau almarhum itu mungkin karena semua tahu kebaikan dia, semua tahu pengorbanan dia, jadi pantaslah, ya. Sehingga waktu itu teman-teman kalau ingat di Balai Sudirman yang jadwalnya 2 hari, ya, lalu hanya ya setengah hari. Karena malamnya saya masih ingat, saya dengan ya ada teman kita minggu lalu baru meninggal, rekan Arno Haryono. Kebetulan kami satu grup di tempat perkumpulan bersama banyak pengacara, kami datang bersama. Malam itu saya dengan Arno, si Ahmad Yani masih pasang-pasang spanduk di Balai Sudirman, ya. Lalu Arno mengatakan kira-kira begini, Petrus, kira-kira siapa? Saya bilang kita ikut aja. Waktu itu saya masih ingat ada yang bilang Mulia Lubis lah, ya, Pak Buyung lah, tapi banyak suara mengatakan Pak Buyung itu cukup menjadi penasihat saja. Lalu dalam perkembangannya
karena semua dari daerah datang dan selalu lapor kepada almarhum Pak Haji Indra Sanun Lubis itu, ya maksud lapor itu sudah ngerti lah, ya soal transportasi lah, soal penginapannya, gitu. Ya saya menyaksikan karena saya selalu jalan bareng di acara-acara itu, sehingga banyak pengalaman saya dengan almarhum yang selalu saya ingat. Saya suka bilang Milano, no, harus kayak bapak kau, ya. Dia berani berkorban, berani berbagi. Bahkan suatu saat saya dengan Rohim, dengan almarhum ada pelantikan di Malang. Karena dia sudah capek, seharusnya Rohim waktu itu sekjen, Rohim yang naik untuk membacakan pidato. Tapi Rohim bilang, terus kau aja yang naik deh. Lu cop-cop aja di situ 5 menit enggak apa biar mereka senang. Nah itulah almarhum memberi kesempatan kepada semua orang untuk tampil. Dilakukan oleh pendiri kita Bapak Indra Sanun Lubis sampai akhir hayatnya di dalam memperjuangkan KAI. Oleh karena itu organisasi ini apapun yang terjadi kita harus secara bahu-membahu dan secara solid untuk tetap menegakkan di tengah situasi yang terus berubah. Memang situasi perubahan yang begitu cepat, baik oleh situasi kebijakan pemerintah yang memang berubah terhadap kondisi hukum di Indonesia, dan juga tuntutan dari generasi yang sekarang berkembang, terutama adalah generasi Gen Z dan Gen X yang menuntut adanya perubahan-perubahan di dalam tata kelola hukum dan sebagainya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kenangan indah ataupun nostalgia yang kita dengarkan hari ini tadi dijelaskan oleh Bu Mia, Bu Presiden dan Pak Profesor Petrus tadi adalah menggambarkan betapa periuh perjuangan KAI dalam menegakkan yang namanya demokrasi dan sekaligus nilai-nilai perjuangan. Ada kesantunan publik atau disebut public civility, di mana kemudian Pak Indra Sanun begitu secara rela, secara ikhlas dan secara terus-menerus memperjuangkan agar organisasi advokat khususnya ASI akan terus berkembang di masa itu maupun di masa yang akan datang. Karena itu sekali lagi bahwa kebersamaan apa yang disampaikan oleh Pak Petrus patut kita junjung tinggi, dan sekaligus amanah dari Bu Presiden tentu dalam ini adalah bergotong royongan, di mana semua ini menjadi nilai-nilai yang dikembangkan oleh pemerintah baru sekarang, menunjukkan bahwa semuanya bergotong royongan, kolaborasi dan sinergitas itu sekarang menjadi tren, di mana kita harus mempertahankan satu organisasi KAI yang lebih adaptable, lebih responsif, dan lebih punya transparan dan akuntabilitas. Kami pernah, kalau kisah saya Pak Petrus, pernah kami ini ada tim 7 jadi penasehatnya gubernur, waktu itu Ahok. Jadi ketua tim 7 kita beliau itu. Ada 7 orang kita, tapi semua saya lihat sudah menghilang. Terus yang berikut menangani pengosongan tanahnya Pak Robuste. Terus kami ke Medan. Siapa abang yang di Medan itu? Ya, Bang Kamal. Memang beliau ini ada kelebihannya dari yang lain. Suara tidak keras, memberikan kata-kata itu, kalau yang bisa mencerna cepat pasti tajam. Itulah Sanun, itulah kisah saya. Mungkin senioritas di KAI, mungkin saya masih banyak lebih senior, mungkin lebih senior di umur lah barangkali. Kalau mengenai pesan saya kepada semua anggota Kongres Advokat ini, saya pribadi ya, kau coba mengkhianati KAI ini, bunuh. Karma Anda akan dapatkan. Itu dari saya, nggak tahu yang lain. Karena apa? Kita selalu lihat bagaimana kalau kita ada kumpul rame-rame selalu mengatakan bahwa solid, kesepakatan, kekompakan, itulah pegang terus. Ya, tadi saya lihat Bung Petrus bercerita, itulah cerita itu. Bagaimana keakraban mereka dulu, bagaimana saya dengar cerita ini, bagaimana beliau ini mau ke Afrika. Memang itulah orang Batak dari selatan. Jadi untuk Adinda Presiden Advokat Mia Lubis, tadi banyak yang bilang, Bu Petrus sudah bilang nggak boleh kita dulu ini, tapi nggak bisa ditahan itu.
harus terungkap. Daripada saya tahan 1 tahun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'afi majurahu wa simatahu. Untuk rahimakullah Abangda Haji Indra Sanulubis bin HM Kamil. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma atik riqabana wa riqabaina wa ummahatina nar. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa beliau ya Allah, dan neraka bagi beliau ya Allah, tapi tempatkanlah beliau di sisimu yang mulia ya Allah, surga jannatul firdaus tanpa hisab. Amin ya Allah. Amin. Sahabat semua, kita kalau mengingat Bang Indra sebagai film, kita mungkin ingat filmnya The Good Father. Beliau begitu bijak, walaupun tokoh mafia di Sisilia, kita tidak menggambarkan begitunya, tapi dengan ketokohan Bang Indra yang begitu humble, capable, dan satu lagi mungkin yang orang seperti Bang Petrus bilang, mampu orang untuk menjadi pemimpin atau leadership, tapi tidak mampu untuk mengeluarkan harta bendanya. Nah, beliau itu adalah seluruh jiwa raganya itu mementingkan organisasi, bagaimana tegaknya organisasi ini bisa bersatu. Walaupun beliau dalam keadaan sakit, tapi beliau dengan semangat, dengan niat. Mungkin Allah memberikan beliau itu panjang umur. Dengan sakit beliau, dengan diabetesnya, saya tahu persis bagaimana beliau disuntik dan bagaimana beliau dalam makan. Saya kadang-kadang melihat beliau itu sedih. Orang yang banyak duit cuman makan dengan air putih, sayurnya itu buat kuah, dengan telur putih, telur yang digoreng tanpa minyak, cuman telur putihnya aja. Saya kalau melihat Bang Indra itu benar-benar saya, ya Allah Bang, orang lain nggak mampu pengen makan enak, abang punya uang tapi nggak bisa makan enak. Mungkin inilah Allah beri hidayah kepada beliau itu, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dan putra putrinya juga jadi semua, sehingga sekarang mungkin tepat waktunya buat Adinda beliau, Kak Mia, untuk bisa meneruskan apa yang menjadi harapan dan cita-cita beliau. Begitu besar Bang Indra, banyak membantu rekan-rekan kami yang seperti tadi diutarakan oleh Adinda Cakim, membantu banyak orang yang mau menikah aja nggak punya uang, beliau tuh datang ke Padang, betul nggak? Datang ke Padang, begitu sampai sekarang ini mereka jadi. Bagaimana orang mau jadi bupati, beliau ini. Dan beliau adalah salah satunya memang benar-benar dengan kepiawaian beliau, yaitu dengan hatinya yang tulus, beliau itu mampu ya Allah bisa mempersatukan ini. Seperti KAI ini adalah tidak mudah bagi beliau itu. Saya ingat betul beliau itu selalu menjaga bagaimana marwahnya KAI ini untuk tetap eksistensi di bidang hukum. Beliau itu orangnya lemah lembut, tapi ketika bergerak mampu mendongkrek. Artinya bagaimana perangkat-perangkat para penegak hukum itu, beliau berani seperti tidak ada rasa takutnya. Bagaimana tentang keselamatan beliau, itulah yang kehebatan beliau yang tidak dimiliki oleh para penasihat hukum lainnya. Saya dekat bersama beliau sejak tahun 2001. Sejak IPAI saya baru selesainya kuliah di Atmajaya. Kuliah saya tuh 9 tahun baru selesai. Dan ya itu juga karena cuci gudang sebenarnya. Saya harus cerita apa adanya. Jadi orang selalu melihat saya tuh dengan sebelah mata karena memang saya bandel. Saya bandel, saya aktivis, suka berantem. Karena saya basicnya bela diri. Jadi bandelnya itu karena suka berantem. Jadi sampai ke Jepang, kejuaraan segala macam. Tapi orang melihat saya sosok tuh seorang preman. Karena kepala saya pitakan semua. Jadi kalau dibilang itu sama masyarakat lah. Orang melihat dari sosok luarnya, tidak mengenal lebih dekat. Jadi saat itu saya khusus advokat di Yan Apul di Jalan Sabang. Kemudian ditempatkan di pos bakum lah. Ditempatkanlah saya di pos bakum Jakarta Barat. Kemudian sejarah lentungan saya kenalan sama rekan-rekan, diajaklah ke kantor Bang Indra itu di
depan hotel Dharma Wangsa ya. Itu pas persis di samping Yusuf Kala. Luar biasa kantor rumahnya besar. Zaman itu advokat itu bisa dihitung dengan jari dan organisasi itu hanya beberapa, dan Bang Indra luar biasa, artinya di politik, pentas politik nasional juga dia luar biasa. Nah, satu yang membuat saya terharu ketika bersentuhan dengan beliau, terus beliau panggil saya, kan cuma berdiri di depan pintu. Beliau panggil saya ke dalam ke ruangan, padahal beberapa teman dan senior itu tidak memberikan kesempatan saya untuk bisa berinteraksi langsung dengan beliau. Itulah. Jadi saya merasa luar biasa orang ini. Jadi dia tidak melihat kau dari mana, orang mana, akidahmu apa. Nah, saat itu beliau sedang sholat di dalam itu. Terus dipanggil lah saya ke dalam. Kau agama apa? Saya bilang Katolik. Jadi saya sholat ya. Nanti setelah ngomong, kau sering rajin gereja nggak? Saya bilang. Jadi luar biasanya beliau. Artinya dia tidak melihat siapapun kau. Dia dari sisi kemanusiaan ini. Disitulah saya melihat bahwa orang ini memang pantas untuk kita jagain, pantas kita ikutin. Disitulah saya berdekatan dengan beliau. Kemudian saat itu belum ada Kongres Advokat Indonesia. Saat itu saya ingat 2003 itu pembukaan pendaftaran advokat KAI. Abang saya anggap sudah orang tua, sampai kapanpun saya akan bersama-sama dengan Anda. Disitulah saya lulus, begitu saya lulus Pradi, tapi begitu Bang Indra menyatakan diri pisah dari Pradi, itu saya ingat di area Duta Hotel itu. Saya itu chaos, ribut segala macam. Saya balik-balikin meja. Saya bilang, saya nyatakan walaupun kalian udah nyatakan saya lulus, saya akan tetap ikut Bang Indra. Organisasi ini belum jelas kayak apa namanya. Jadi itulah. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah menggunakan kartu Pradi dari 2000 berapa itu. Saya tetap mengikuti beliau kemana Arab. Saya nggak ada duit, beliau ke luar negeri, saya minta-minta itu. Dia bilang, udah kau ikut aja pokoknya gimana cara. Jadi beliau ke luar negeri kemana, saya selalu nemenin itu. Bagian megang tasnya. Beliau di Fakultas Hukum UISU. Jadi sudah mengenal lama, sehingga pada tahun 98, 97 kita mulai demo untuk Bang Indra itu untuk jadi ketua umum IPHI. Kita mendemo Pak Ajis Balmar supaya turun. Dan akhirnya beliau dipilih di Kongres di Munasnya IPHI ya, tahun 97 ya Agus ya, dengan Agus ya. Saya dulu adik saya punya berkasus di Medan. Saya dengan Agus menghadap beliau dengan seketika, besok saya berangkat. Kau siapkan saya punya tiket saja, lebih dari itu nggak ada, nanti saya urus. Dan begitu beliau datang di sana, hari itu juga ini urusan di kepolisian. Adik saya itu dikeluarkan karena dia dapat fitnah. Kan? Dia dikeluarkan, itu yang melaporkan dipanggil, bayar ganti rugi. Terus setelah selesai itu keluar semua, polisinya bilang sama keluarga saya, wah kok bisa datang beliau itu? Saya pikir itu yang lapor itu sudah gajah, ini atoknya gajah datang. Jadi artinya beliau datang semua dia dobrak. Jadi nggak ada hal yang tidak beliau lakukan. Jadi memang beliau ini sangat terkenal sekali, dan itu menurut saya nama beliau ini harum. Jadi makanya ke depan marilah kita supaya tetap berjuang di jalan ini di Kongres Advokat Indonesia. Dan hari ini kartu kita tetap KAI. Jadi saya setelah pindah ke KAI tidak pernah bikin lagi kartu Pradi, karena buat saya bukan itu yang ditentukan. Yang menentukan itu adalah BAS. Jadi hakim pun di mana-mana tempat dia akan lihat BAS dulu, bukan kartu. Bahwa sampai saat ini ayah Anda Bapak Haji Indra Sanun Lubis masih bisa dikenang dengan baik, walaupun saya menyadari masih banyak kekurangan beliau juga sebenarnya. Ada yang mungkin yang kurang tepat pada Bapak Ibu sekalian. Tapi percayalah bahwa Pak Indra itu hatinya yang saya ikutin dari saya tamat kuliah. Sebelum tamat kuliah malah saya sudah ikut di organisasi IPHI. Selalu mengikuti setiap kegiatan IPHI sampai lulus kuliah. Saya ingat banget lulus kuliah itu kita langsung berangkat baru habis wisuda, hari itu juga langsung berangkat ke Malaysia kalau salah. Itu dalam acara IPHI, Munas IPHI di Malaysia. Banyaklah Tantening, Malembot, Bang Petrus, banyak sebenarnya sahabat-sahabatnya Papa itu yang sangat dekat sama beliau. Tidak ada secara bisnis atau seperti apa, pasti yang diutamakan kekeluargaan.
beliau lebih baik mundur daripada harus menyakiti hati orang lain. Saya tahu banget. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Atas izin Allah. Cuma kadang-kadang kita saja yang tidak menyadari Bapak Ibu akan tujuan dan rencana Allah itu tersebut. Termasuk hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan kalau niatan kita baik, kelak kalau di saat kita sakaratul maut nggak ada umur, kita termasuk orang yang masuk dalam surganya, jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau Bapak Ibu masuk surga ya? Amin. Mau ya. Bukankah Bapak Ibu ya? Karena ini bagus nih kami ya. Kita bikin acara ulang tahun KI yang ke-16 di makam. Ini bagus nih. Karena tidak secara langsung bagi senior-senior yang usianya udah di atas 60 tahun ingat mati. Harus. Karena mati itu udah dibatasi dan mati itu kewajiban. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa hukumnya wajib merasakan mati. Mbak Nuning. Dan menurut keyakinan saya sebagai seorang muslim, mati itu sudah dibatas. Kalau mengacu ke umur Nabi Muhammad 63. Selebihnya kalau di atas 63 namanya itu bonus. Dan oirun nas anfahum linas, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang banyak, orang lain. Kalau orang kaya masuk surga karena apa? Karena hartanya. Ustadz, kiai masuk surga karena apa? Doanya. Pejabat masuk surga apa? Karena kebijakannya. Nah, yang jadi introspeksi kita advokat nih masuk surga karena apa ya? Gosipnya, gibahnya atau apa? Saya Haikul yakin, Ainal yakin, almarhum Bang Indra Sanul Lubis ini Allah berikan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Karena apa? Kalau bicara beliau, saya mungkin termasuk orang yang telat menikah. Ini ada istri saya, kebetulan istri saya ini Melinda. Dulu Bapak Ibu pernah kenal dengan albumnya Melinda Cinta Satu Malam. Ini istri saya. Saya terlambat menikah. Saya sudah menikah 10 tahun dengan istri saya. Tapi waktu saya pacaran, saya di rumah almarhum. Beliau sering nasihati saya. Adik, abang nih jadi pengacara dulu, terkenal di Medan dulu. Bang Milano, di Medan dulu. Setelah di Medan, di kecamatan, naik ke kabupaten, lantas ke Jakarta, ngontrak jalur jadi besar. Jadi kamu jadilah pribadi yang baik. Di situ saya bisa melihat bagaimana beliau seorang negarawan, ketokohan. Akhirnya saya alhamdulillah karena ada perjalanan menikah dan terus sampai sempat saya jadi wakil rakyat, anggota dewan. Anggota dewan saya kelima ya, wakil rakyat. Ya Bung Ardi ya, anggota dewan. Terus lanjut waktu beliau sakit, beliau mau berangkat ke Singapura, Bang Milano nih. Beliau cerita ke saya, "Adik, kalau abang nanti ada perkara dapat duit, kita beli ambulan. Supaya ini untuk sedekah jariah kita semua. Abang mau ada ambulan untuk DPPKI." Terus waktu beliau di Singapura mau pulang, dia telepon saya, "Masih Kak, demi Allah saya saksi hidup. Boleh tanya masih hidup." Minta dijemput sama ambulan saya. Dan ambulan saya yang jemput di bandara. Betul Kak? Dan almarhum. Jadi saya meyakini di dalam hidup ini tidak ada yang secara kebetulan. Dan saya berharap mudah-mudahan KAI ini menjadi ladang amal sodakoh jariah kita. Amin. Akhirat ya. Iya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Di mata Allah tidak ada orang kaya, orang miskin, jabatan, harta, tidak ada. Yang diuji adalah tingkat keimanannya. Jadi mau apa lagi yang kita patut banggakan? Pangkut kita sombongkan. Usia saya Pak nih dari pusar ke atas 50, pusar ke bawah 25. Tuh, alam nggak bisa dilawan. Jadi harapan saya udah benar kami ya, KAI ini harus berkeluarga, harus berbuat bukan siapa yang hebat, siapa yang gagah, tapi bagaimana dengan adanya KAI ini bisa menciptakan sebuah kebaikan. Karena ingat, jutaan manusia di alam kubur sana minta dibangkitkan kembali barang 1 menit hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan? Betul nggak? Sementara kita dikasih kesempatan, oksigen nggak beli, napas panjang, punya pemikiran. Sementara di rumah sakit sana banyak orang yang mau oksigen aja harus bayar. Kebayang nggak? Jadi rasa syukur itu tergantung kita menikmatinya, menjalannya. Syukur itu mudah. Saya kadang-kadang mau bahagia sama istri. Tadi malam istri ulang tahun, saya cukup bawa makan kaki 5 membahagiakan istri, udah cukup. Kan kira-kira begitu. Ini mohon maaf ya para senior, bapak ibu, saya bercerita begini, tidak ada niatnya menggurui, menasehati, tidak ada, tapi lebih mengingatkan.
Karena ingat, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ke alam dunia ini, perintahnya cuma satu, apa? Suruh ibadah. Tidak ngurusin ono. Jadi kalau saya pernah di pemerintahan ya, jadi wakil rakyat, anggota dewan. Kebetulan kemarin karena saya pindah partai, bergabung dengan Bung Ardi, saya nyalek DPR RI nomor 1, lagi kurang beruntung. Tapi saya bersyukur. Di balik semua itu, belum tentu apa yang baik di mata manusia baik di mata Allah. Sebaiknya buruk di mata manusia, buruk pula di mata Allah. Kita harus selalu mengandung hikmah-hikmah. Kenapa saya lebih bicaranya akhirat, bukan bicara dunia? Karena saya pernah, ya udahlah, 50 tahun ini saya juga pernah hidup. Ya kan? Kalau bicara salah benar, siapa yang benar, siapa yang gagah, Pak Harto aja yang banyak kiainya, banyak penasehatnya meninggal, istrinya Pak SBY meninggal, apalagi. Nah, marilah kita persiapkan, karena yang namanya kematian itu rahasia Allah. Kita tidak mesti tahu kapan datangnya. Tidak ada yang bisa mengubah qadarullah. Ketika malaikat Israil pencabut nyawa datang, orang itu, Pak, mohon maaf saya lagi bersidang. Pak, mohon maaf nih saya lagi ada perkara, mundur, tidak ada. Nah, karena, dan ingat, akhirat itu kekal, ribuan tahun, jutaan tahun. Tidak ada orang setelah meninggal 50 tahun dihidupkan nggak kekal. Marilah kita persiapkan akhirat itu. Dunia sifatnya hanya sebentar. Allahumma atik biqobana wa riqabaina wa huma minan nar. Allahumma atik biqobana wa riqabaina wa huma minan nar. Ayo. Melano. Bupati juga.